Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kekusma, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Menyingkirkan Plak Dosa. Ayat intinya terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Seringkali ketika saya memeriksa gigi seseorang dan memberitahu bahwa mereka punya gigi berlubang dan penyakit gusi, mereka kaget. Saya tidak mengerti. Mereka mengatakan, saya menyikat gigi saya. Bagi saya, ini menunjukkan pengaruh dari iklan. Pesan halusnya adalah bahwa jika Anda menggunakan obat kumur, pasta gigi, atau sikat gigi Anda tidak memerlukan dokter gigi lagi. Tetapi itu tidak benar. Inilah alasannya. Penyebab utama kerusakan gigi dan penyakit periodontal atau gusi adalah plak bakteri yang terbentuk dari gigi Anda. Ia diberi makan melalui pola makan yang tidak tepat. Satu dari cara terbaik untuk memastikan Anda memiliki gigi dan gusi yang bersih, sehat, dan bebas penyakit adalah untuk memastikan bahwa plak bakteri dihilangkan dengan benar. Sangat luar biasa, di sini sudah dijelaskan kepada kita menyingkirkan plak dosa itu. Ya, di ceritanya juga dikatakan ada seorang dokter yang memeriksa gigi seseorang, dia memberitahu bahwa giginya berlubang atau ada penyakit gusi, tapi mereka mengatakan, oh, saya selalu menyikat gigi. Tapi kadang kita selalu menyia-nyiakan akan kesempatan itu atau pemberitahuan itu. Nah, ini cerita ini sama pula dengan kehidupan kita yang Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, kalau di dalam medis, dokter menyelamatkan orang yang punya masalah gigi atau gusi. Tapi di sisi lain, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini, bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Bagaimana kehidupan kita? Kita sering melakukan kesalahan dan dosa. Tapi bila mana kita mau terus datang kepada Tuhan, mengakui semua itu, menyangkal kehidupan kita, bahwa kita telah melakukan yang salah di hadapan Tuhan. Nasihat tinggal nasihat sudah diberikan kepada kita. Biarlah kita selalu menyadari semua itu. Biarlah kita selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Seringkali kita menganggap remeh hal yang sepele itu, tapi hal yang sepele itu yang dapat merusak akan kehidupan kita. Untuk itu Tuhan katakan kepada kita, biar kita mau selalu datang kepada Tuhan walaupun kehidupan kita hancur. Ya, tadi di ayatnya juga dia katakan dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, Tuhan mencari orang yang mau untuk ditobatkan. Tuhan mencari orang yang mau diselamatkan. Tapi terkadang Tuhan datang kepada kita untuk menyelamatkan kita, dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Ya, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Meminta iman yang kuat lagi untuk kita dapat melakukan segala sesuatunya di dunia ini dengan baik. Ya, sangat luar biasa. Bagaimana kita mau dituntun oleh Tuhan. Seburuk apapun kehidupan kita, sehancur apapun kehidupan kita, jikalau kita mau terus berpegang pada Tuhan, kita mau terus menyerahkan semua ini kepada Tuhan, menceritakan semuanya kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan akan bersama dengan kita menjalani semua prosesnya itu dengan baik. Ya, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat membenahi kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertobat. Tapi bila mana kesempatan itu sudah selesai, maka pintu kasihan pun sudah tertutup. Luangkan waktu yang begitu banyak untuk kita datang kepada Tuhan. Ceritakan semua yang kita alami atau kita hadapi sekarang ini di hadapan Tuhan.
Jadi di sini dikatakan kepada kita, bagi saya ini menunjukkan pengaruh dari iklan. Pesan halusnya adalah bahwa jika Anda menggunakan obat kumur, pasta gigi atau sikat gigi Anda tidak memerlukan dokter gigi lagi. Sangat luar biasa ketika orang yang sudah hidupnya yang selalu bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan kehidupannya. Jadi sini dikatakan kepada kita bahwa orang yang sudah mempunyai segala sesuatunya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka apapun yang Tuhan ingin dia lakukan, pasti dia lakukan. Dari cerita ini dikatakan bahwa jika dia sudah menggunakan sikat giginya, pasta giginya, obat kumur dan lain sebagainya, maka dia tidak perlu lagi datang kepada dokter, karena dia tahu dia sudah melakukannya dengan baik. Tapi kenapa harus datang ke dokter? Karena kita tidak bisa melakukannya sendiri. Walaupun kita sudah benar melakukannya, tapi kita harus terus bertanya kepada si dokter ini, atau kita harus terus bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat di dunia ini? Apa yang harus saya jalani? Kita harus tanya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita ambil, apapun yang kita lakukan di dunia ini, tidak mempunyai satu kesalahan di dalam kehidupan kita. Jadi sini juga dikatakan kepada kita, bagaimana Anda tahu bahwa Anda telah menghilangkan plak dengan benar dari gusi dan gigi Anda? Pernahkah Anda mencuci mobil dan berpikir bahwa Anda telah melakukan kerja yang bagus sampai ketika itu sudah kering dan melihat ada kotoran tertinggal? Apakah Anda pernah melakukan hal yang sama ketika Anda sedang mencuci jendela hanya untuk meninggalkan tanda-tanda goresan setelah kering? Sangat luar biasa pertanyaan kembali dalam kehidupan kita. Pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengubah akan kehidupan kita, ketika kita mau mengakui akan dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana kita mau menghapus atau menghilangkan plak dosa itu dalam kehidupan kita? Hanya kita menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Berdoa meminta pengampunan seberat apapun dosa kita. Jikalau kita datang kepada Tuhan dan mengakui dan meminta ampun, Tuhan akan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat berubah. Pertobatan itu terus dia berikan dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau menerima akan perintah pertobatan itu. Jikalau kita merawat kehidupan kita dengan tidak melakukan sesuatu pun yang salah, kita mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apapun kondisinya, biarlah kita selalu menyerahkan kepada Tuhan. Yang sudah diberikan kepada kita contoh yang begitu luar biasa. Ketika kita mau mencuci mobil, pasti kita akan mencuci dengan benar sehingga debu-debu itu tidak nempel pada mobil. Atau jendela, kita mau bersihkan jendela, kita harus membersihkannya sehingga tidak ada noda atau debu sedikit pun. Begitupun kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita contoh yang begitu luar biasa untuk kita dapat menyimak akan pelajaran ini. Ketika kita ingin membersihkan atau mau bertobat, hal yang penting dalam kehidupan kita adalah membenahi dan membersihkan akan hati kita. Karena Tuhan perlu, karena Tuhan butuh pertobatan kita. Nah, biarlah segala sesuatu yang kita jalani ini, baiklah kita mau lakukan dengan sebaik mungkin. Walaupun kita masih terlihat mempunyai noda dalam kehidupan kita, tapi bila mana kita mau berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Janji Tuhan selalu diberikan dalam kehidupan kita, bahwa Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan membebaskan kita dari segala dosa yang kita alami saat ini. Ya, di sini dikatakan kepada kita, hal yang sama terjadi saat Anda menyikat gigi. Meskipun Anda pikir Anda melakukan pekerjaan dengan baik, kemungkinan besar Anda akan meninggalkan beberapa plak bakteri. Salah satu cara untuk mengetahui apakah ada plak yang tertinggal adalah dengan memberi noda pada plak bakteri dengan larutan pewarna. Plak yang tersisa dapat dilihat seperti kotoran yang tertinggal di mobil atau jendela. Kemudian Anda bisa menyikat dan membersihkan sisa plak agar supaya gigi Anda bersih. Tetapi karena hanya sedikit yang meluangkan waktu untuk menggunakan larutan pewarna setiap menyikat gigi, adalah ide yang bagus untuk mengunjungi dokter gigi atau ahli kesehatan gigi Anda setidaknya setiap 6 bulan sekali, sehingga bakteri plak yang Anda tinggalkan dapat dihilangkan. Yesus adalah larutan
pewarna yang menyingkapkan kondisi hati kita. Kita membutuhkan pertolongan Yesus setiap hari untuk menghilangkan plak dosa dalam hidup kita, sama seperti kita perlu menyikat dan membersihkan gigi setiap hari. Iblis secara keliru mengiklankan bahwa kita tidak membutuhkan Yesus. Kita dituntun untuk percaya bahwa kita bisa mengatasi masalah kita sendiri. Iblis menawarkan pengganti yang palsu bagi sukacita dan kebahagiaan kita. Dari waktu ke waktu, kita meninggalkan plak dosa yang menggerogoti hati kita. Dan hanya Yesus saja yang dapat menghilangkannya dan membuat kita bersih secara rohani. Sangat luar biasa sudah dikatakan kepada kita bahwa Yesus adalah larutan pewarna yang menyingkapkan kondisi hati kita. Ketika kita mempunyai banyak masalah, mempunyai dosa yang begitu luar biasa, biarlah kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk kita dapat membenahinya. Tapi jikalau kita tidak menggunakan waktu dan kesempatan itu, maka pintu kasihan akan tertutup. Mari kita belajar bersama-sama. Kita menyimak dari cerita dan pembahasan ini. Bagaimana Tuhan sudah memberikan kepada kita pertobatan. Biar kita mau menerima akan pertobatan itu dalam kehidupan kita. Waktu yang diberikan kepada kita biar kita gunakan dengan sebaik mungkin. Untuk itu Tuhan katakan kepada kita, ambil pilihan kita hari ini. Karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Sangat luar biasa bagaimana Tuhan memberikan kepada kita firman yang begitu kuat untuk kita dapat membenahi semuanya itu. Biarlah dengan pelajaran ini dapat mengubahkan hati kita dan dapat membawa kepada kita kehidupan yang lebih baik lagi dengan suatu pertobatan yang patut kita datang kepada Tuhan. Di sini udah katakan kepada kita bahwa iblis secara keliru mengiklankan bahwa kita tidak membutuhkan Yesus. Kita dituntun untuk percaya bahwa kita bisa mengatasi masalah kita sendiri. Iblis menawarkan pengganti yang palsu bagi sukacita dan kebahagiaan kita. Dari waktu ke waktu, kita meninggalkan plak dosa yang menggerogoti hati kita. Dan hanya Yesus saja yang dapat menghilangkannya dan membuat kita bersih secara rohani. Sangat luar biasa ketika rohani kita hancur. Ketika rohani kita tidak menguasainya lagi, maka biar kita meminta Tuhan untuk kita datang dan mengutarakan apa yang kita hadapi saat ini. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita, Tuhan, periksalah kondisi hati saya hari ini dan singkirkan plak dosa yang menyebabkan kehancuran dalam hidup saya. Ini sangat luar biasa pernyataan ini. Biarlah kita meminta Tuhan untuk menilik hati kita, memeriksa hati kita dan menyingkirkan akan dosa atau keinginan daging kita. Karena seringkali kita mengikuti akan ego dan keinginan kita untuk melakukan segala sesuatunya. Tapi bila mana kita mau mengikuti akan kehendak Tuhan, biarlah kita meminta Tuhan untuk menilik hati kita. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, Yesuslah yang menyingkapkan kondisi hati kita. Ya, pertobatan itu dari dalam. Pertobatan itu dari hati kita. Untuk kita mau selalu datang kepada Tuhan. Pertobatan itu bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat singkirkan semuanya itu. Untuk kita dapat membenahi semuanya dengan baik. Jika kita membenahinya, jangan kita sampai meninggalkan noda-noda itu dalam kehidupan kita. Biar kita mengizinkan Tuhan untuk membersihkannya dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, ini adalah pembahasan firman Tuhan. Biarlah pembahasan ini dapat menguatkan kembali akan iman kita masing-masing. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.